Hey, halo bro, Jonathan di sini ya. Seperti biasa, saya akan unboxing ini charger Inbox 65 watt, satu pot C. Ya, saya sih maju mundur ya mengenai charger ini 65 watt, harganya 100.000. Gak tahu ya, kita cek aja ya seperti apa ini keberadaan charger ini. Yang banyak juga di kolom komentar meminta supaya mereview ini ya. Ini barangnya ini. Cuman saya sebenarnya sih ya ragu, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini nah, ragu itu dari awal ragu itu seperti ini ya. Kalau di atasnya seperti ini, ada karet ini, nah ini rada-rada gimana gitu ya. Hanya saja ini kok dikemas plastik apa segel seperti ini. Nah ini barangnya ini ya. Nah, ini ya kita buka dulu ya biar nggak silau gitu. Nggak silau. Nanti kalau kalau sepertinya gimana ya kita bongkar aja gitu ya. Ya. Ini. Ini. Kalau kita ngelihat secara visual seperti ini, wow kayaknya cakep ya, cakep ya. Ya, ngeri loh pernyataannya ini ya, inbox, wah inbox. Terus di sini GAN teknologi, power delivery 65 watt, USB-C, single port. Wow. GAN series 65 watt nih. USB-C, GAN fast charging. Desainnya ini saya suka ya. Dia hitam tapi ada kayak dibikin warna hitam juga tulisannya, cuma dibedakan dengan warna glossy. Nah ini sampingnya seperti ini ya kan, dan ini spesifikasinya ya kan, spesifikasinya ini bagus sebenarnya dari gambarnya, tapi dia tidak berani menunjukkan laptop ya. Karena sepertinya tidak bisa untuk laptop ini ya, walaupun di sini tertulis 65 watt. Nah itulah ya, hal-hal seperti ini kalau saya lihat USB-C tapi 20 ampere 3,25 ini 20 harusnya bisa ya, warga daya 65. Soalnya kenapa, saya pernah bertanya di mungkin di apa toko yang lain, itu ngomongnya tidak bisa gitu. Wah ada kartu garansinya ya. Nah itu ya, ada kartu garansi dan ini barangnya. Tapi ya niat ya, kalau seperti ini niat ya, dia juga plastik untuk pembungkus ininya ini juga terdapat tulisan inbox. Lumayan, lumayan. Nah ini kita lihat barangnya ini ya, kita lihat. Waduh. Kalau saya dari pegangannya ya, dah tidak menjanjikan lah. Kalau saya duga gitu ya. Istilahnya kalau bahasa gaulnya build quality. Ini ya, build quality-nya ini. Nah ini kalau ini siap bongkar ya ini. Sepertinya ya kalau ini. Dari sini sih memang oke ya. Kalau dari atas ya, dia oke. Tapi makanya saya bilang build quality-nya itu eh, kurang. Apa saya yang salah atau gimana? Nah, benar kan? Saya cuman feeling aja duga. Ini nempel nggak nempel ternyata. Is. Kita cek beratnya ya. Saya hanya feeling-feelingan gitu loh. Itu. Karena kenapa? Karena ya itu ini baterainya habis. Iya, baterainya habis. Nanti aja kita nggak perlu kita anulah. Ini terlalu ringan soalnya. Kalau saya duga ya terlalu ringan, mungkin sepertinya ya nanti kita bongkar aja. Ini kita cek aja dulu. Lucu-lucu ya. Nah, ini. Sekarang dia menjual seperti ini nih
Berarti gini ya, kalau menjual seperti ini, saya rasa ini keuntungannya terlalu besar. Keuntungannya ya, kalau kalau ini abal-abal loh, ya, pasti keuntungannya terlalu besar. Ini kita cek dulu ya. Kita cek. Kelihatan ya. Oh, ya kan? 4725, ya kan? Tidak sesuai dia. Walaupun hijau semua sih. Ya. Huh? Tapi PD 3 titik. Bisa Fuk super Fuk malah. Aduh, ini hijau kabeh. Lihat tuh, ya. Huh? Fuk super Fuknya jalan tapi dia di 47,25 watt. Berarti dia di 45 watt. Tapi kenapa? Nah inilah. Ini loh. Penjual ini kenapa apa nggak punya alat seperti ini gitu loh untuk dicek gitu loh. Saya itu ya bingung gitu loh. Ya, harusnya kan dicek dulu gitu loh, bener nggak gitu loh. Tapi kan kayak gini kan, ya walaupun nanti orang berpikir gini ya. Jadi kalau teman-teman tidak melihat ketika ingin membeli suatu produk, apalagi charger ya, nggak masuk ke chargerin, terus habis itu lihat mereknya apa, benar tidak, watt yang keluar seperti apa, pasti suatu saat kecewa gitu loh, pasti. Karena kenapa? Yaitu seperti yang saya bilang ini, ya, belum sudah nempel aja seperti ini magnetnya, ya kan? Nah, sekarang kita coba pakai ini dulu, apa namanya, pakai power Z itu dia hasilnya keluar berapa. Ini kabelnya tadi mana ini? Aduh, bentar ya bro, kabelnya malah nggak kelihatan. Mana ini? Nah ini dia. Ini kabel sakti. Ini saya taruh sini. Nah ini dia nih. Nah, kita tes ya. Kita tes sekalian seperti apa. Ini dari magnet seperti ini ya. Itu kata Bro Dava itu berarti menandakan tidak beres. Dia bilang gitu. Nah, saya ikut-ikutan aja. Ada UFCS-nya, bro. Lu. Unik ya. Sudah mengejudge, ya toh. Ini barang seperti apa, tapi ada UFCS-nya di 47 watt. Bukan main-main ini. Aduh. Cuman ya itu tadi ya. Dia sangat disayangkan dengan mencantumkan 65 wattnya itu loh ya. Kita lihat ya. Ini PD 3.0. Nah, 45 bener kan? Saya bilang 45. Ini lihat nih ya. Tuh. PD 3.0 45 watt ya, atas sendiri ya. PPS, waduh, PPS-nya berjalan di 2 sama 3 ampere tok ya. Iya kan? Nah, itu loh. Ya, disayangkannya di situ gitu loh. Kenapa apa namanya? Mencantumkan 65 watt gitu loh. Ya. Harusnya ngomong 45 watt aja sudah, saya rasa enggak ada masalah kok. Saya rasa ya enggak ada masalah. Bentar, kita lihat untuk pengecasannya. Kita sambung dulu biar teman-teman bisa lihat semua ya. Bisa berjalannya 45 watt. Kita lihat. Nah ini 45 watt sudah. Bener, ini berjalan 43 PD 3.0 45 watt. Sudah clear. Sesuai sama yang kita cek semua, sudah fix 45 watt. Sekarang kita penasaran sama Superfook-nya. Superfook-nya itu tenan pora. Kita lihat dulu ya. Kita amati dengan seksama dan dalam bledos. Ternyata enggak.
Ini kasusnya kayak VOOC ya. Nanti dia hanya bisa menampilkan di VOOC. Ini tidak bisa ya, hanya 13 watt ya. Ya, ini bisa dibilang saya kalau seperti ini bisa memastikan ini kalau ini abal-abal. Coba kita masuk ke VOOC ya. Ke VOOC ini ya. Ini pasti VOOC ini muncul. Saya bisa jamin ini VOOC-nya muncul. Nah, ini. Bentar, kita tunggu sebentar. Aduh, kok bisa seperti ini lagi? Nah, benar kan? Nah, tapi terus hilang. Nah, ini loh. Inilah yang dimaksud abal-abal. Jadi buat teman-teman yang ngomong, oh, ini mati hidup malahan. Yang inbox bagus apa penasaran. Nah, ini sudah saya kasih infonya semua ya mengenai inbox ya. Saya kalau seperti ini sepertinya berjalan VOOC-nya. Kurang merekomendasikan ya kalau saya ya. Ya karena itu tadi dia menampilkan di sini 65 watt GAN. Wah. GAN apa? Gandul-gandul. Oh bisa ya? Nggak bisa ini. Jadi sudah fix ya kalau apa namanya tampilan super VOOC-nya itu ya abal-abal lah, abal-abal. Kita coba ke ini ya. Poco dia masuk enggak? Oh, enggak. PD 25 watt ya masuk ya, dia untuk fast chargingnya masih oke ya, 25, 26, 27, 28 masih masuk ya. Kalau ke Poco masih masuk, cuman ke lainnya sudah tidak masuk. Saya coba pakai kabel sakti ya, coba ini biar komplit. Komplit kalau pakai kabel sakti seperti apa. Jangan yang ini, saya pakai kabel sakti satunya aja. Nah ini saya akan cobakan kabel sakti ya. Kabel sakti berjalan semua tuh. Oh ini bentar. Oh bener. Oh bisa. Oh ini ke Vivo ya. Ke Vivo coba ya. Ke Vivo dia mau kita lihat masuk berapa watt ya. Dengan daya dia tadi 45 watt. Ya kalau pakai kabel sakti sih oke ya, masuk berjalan 28 watt ya. Tapi bunyi ada suara ngingnya, ada suara ngingnya. Ini kayak kasusnya Bro Dava ini sepertinya. Nanti bisa meledak ya toh. Muncul bisa meledak, terus habis itu handphonenya rusak. Bro Dava kan gara-gara Belstar yang 30 watt. Jadi Belstar 30 watt itu sebenarnya sudah, waktu saya bongkar saya sudah agak ragu ya. Malah yang dikondisikan yang 30 watt. Kalau 65 watt masih oke ya. Ini super VOOC-nya tetap jalan. Iya. Dia kayak ada suara mendesisnya ya. Suara mendesisnya. Jadinya saya lebih baik memberhentikan dan kita gimana ya, kita bongkar langsung aja ya, biar asik gitu ya. Soalnya sudah tidak meyakinkan sekali gitu loh ya. Tidak meyakinkan sekali, lebih baik kita bongkar daripada itu menjengkelkan, malah ada suaranya mendesis kok. Kita eksekusi langsung aja lah ya. Apakah benar omongan saya gitu loh ya. Kalau ini ya nanti kita lihat hasilnya dulu ya. Kita ini di sini, kalau di sini agak susah ya. Saya pindah dulu sebentar.
Bentar ya. Sambil kita tokok seperti ini loh. Nah, ini udah agak susah tumben nih. Dia tidak mau untuk ditunjukkan mungkin ya dalemannya ya. Nah, seperti gini ya. Bentar. Nah, ini dia. Yes. Kalau di lantai langsung cepet ya. Di lantai langsung cepet ya. Di lantai langsung cepet nih. Oh, enggak loh. Dia sistemnya juga sistemnya juga pelistrikannya pakai kabel, hanya saya mungkin ya sekarang mungkin karena banyak saya bongkar mungkin ya, ini mungkin loh ya, saya bongkar terus habis itu pembuatnya dibikin kabel sekarang. Nah ini bikin kabel ya, dalamnya cukup lumayan, hanya ya untuk thermalnya ini ya yang seperti saya bilang agak parah. Nah ini yang ini ketuknya ini geduk lindri. Kalau ini istilahnya geduk lindri ya. Ntar kita cabut ya. Kita cabut. Noh, ini dia. Jadi ini geduk lindrinya ini loh ya. Kita ambil dulu ya geduk lindrinya nih. Kenapa saya pakai ini, takut ada setrum, karena saya ya pakai waktu bongkar anchor itu setrum saya. Itu videonya ada ya. Nah, ini loh. Wah. Ini singkat padat nih, singkat enggak padat nih. Ya ini komposisinya seperti ini. Ya, makanya itu saya bilang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan mengeluarkan produk dengan judul Inbox 65 watt, tapi setelah dicek hanya 45 watt. Nah, nanggung istilahnya gitu loh ya, nanggung. Jadi ini sebenarnya kalau lihat ya, saya bilang ya lumayan ya, dari PCB-nya dia IC, terus apa namanya komponennya ini ya saya lihat masih oke-oke aja. Coba teman-teman yang ahli dalam elektronik ini minta dianalisa ya ini ya, coba ya kalau komentar ya. Nah ini hanya saja trafonya tidak ada serinya ya kan, polosan seperti itu. Nah ini ya kan tuh. Nah ini biar YouTube memenggal ini apa namanya, jadi foto nanti. Nah saya bilang nanggung kenapa ya, karena ini sudah dia komposisinya sudah bagus seperti ini. Hanya saja ya ini ya, kelistrikan itu boleh seperti ini, tapi ya makanya itu mungkin karena sering saya bongkar, jadinya dia bikin seperti ini. Terus akhirnya langsung disolder gitu aja tanpa ditutup. Harusnya kalau yang charger resmi ya, ini ditutup pakai thermal padat ya. Jadi dia tidak berbahaya gitu lah. Kalau ini kan berbahaya, ini nggak ada apa namanya tutupnya istilahnya gitu loh, nggak di protect gitu loh ya. Nah ini ya kan. Nah, maksud saya itu eman-eman gitu loh. Eman-emannya gitu. Bungkus sudah oke ya. Saya puji lah. Hanya ini ya. Ini counter banget gitu ya. Sudah bagus ya. Kemasannya sudah bagus. Sudah memakai kelistrikan yang seperti ini.
Mengenai komponennya ya seperti yang saya bilang tadi, teman-teman yang ahli ya elektronik bisa kasih komentar di kolom komentar. Nah, yang disayangkan lagi ya ini gedul indrinya ini. Nah, ini loh. Ini nih yang pernah kasusnya bisa kayak gini itu bisa basah gitu loh. Ini nih ada unsur basahnya gitu loh. Ya. Nah, ini kelihatan ya dari unsur basahnya ini seperti ini. Ini kan beresiko gitu loh. Seperti itu. Oke. Jadi sudah clear ya. Nanti buat teman-teman yang punya ahli dalam elektronik bisa kasih komentar di kolom komentar. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, di share. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.